Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan selamat kita beribadah. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Semua berkat, kasih dan kebaikan-Mu. Kami siap untuk membuka ibadah pada hari ini. Kami buka di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, di hadapan kemegahan-Mu. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita menantikan kehadiran Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan meneguhkan setiap janji Tuhan. Dia adalah sumber dari semua jawaban di dalam hidup kita. Mari kita berdoa dan kita imani melalui doa ada jawaban Tuhan, ada lawatan Tuhan yang akan memberikan kita sukacita, damai, sejahtera dalam melangkahi hari-hari ini bahkan
sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami memanggil Engkau, karena setiap doa dan harapan kami adalah Engkau hadir dan berfirman untuk kami, karena firman-Mu adalah sumber kekuatan, pertolongan, kemenangan, dan keselamatan bagi kami sekalian. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai ke 13 berbunyi demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, dasar kita membangun perjalanan hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus dan menjadi keluarga Tuhan adalah menjadikan Tuhan sebagai fondasi dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah dasar dalam membangun kehidupan kita, yaitu melalui percaya, iman yang selalu bertumbuh didasarkan pada kasih dan pengorbanan Yesus yang selalu menjadi catatan dalam hidup kita, ingatan di dalam hidup saudara dan saya untuk selalu mengikut Tuhan, untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam membangun sebagai dasar yang diajarkan oleh Tuhan, Yesus adalah dasar. Tetapi untuk membangun kita memerlukan berbagai apa yang Tuhan siapkan, berbagai berkat yang Tuhan karuniakan, berbagai talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun suatu kehidupan iman, membangun suatu kehidupan yang selalu berada di dalam kebenaran firman Allah. Dan ini merupakan prinsip atau ketentuan setiap kita yang beriman kepada Tuhan. Kita harus membangun sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, yaitu setiap perkataan Allah yang kita imani harus diimplementasikan di dalam langkah hidup kita melalui ketaatan. Dasar adalah Yesus Kristus dengan iman, dan berikut untuk membangun kehidupan kita membutuhkan ketaatan kepada Tuhan. Dan selanjutnya, di saat kita mulai berada di dalam gerak dan usaha untuk membangun berbagai aspek hidup kita, maka kita harus menyadari
bahwa ada suatu proses, yaitu ujian-ujian atau tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan dengan tujuan untuk memurnikan kehidupan iman kita dan menjadikan bangunan-bangunan yang kita bangun tidak keluar dari prinsip dan konsep Allah, tetapi selalu berada di dalam apa yang firman Tuhan inginkan atau yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah fondasi atau dasar dalam hidup kita. Dalam dasar tersebut kita dapat membangun ada 4 aspek hidup. Yang pertama adalah dasar kehidupan yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam menjalani hidup. Kedua, ada dasar keselamatan yang kita harapkan segala sesuatu yang kita kerjakan tidak terhambat, tidak terhenti. Yang kita harapkan adalah sampai pada tujuan atau dalam satu pekerjaan yang selesai. Ketiga adalah kita membutuhkan dasar kesehatan dalam semua aspek hidup kita. Dan keempat adalah kita bekerja, kita ingin hidup. Kita mendapatkan berbagai kasih karunia Tuhan untuk dapat bekerja, beraktivitas, mencapai, mengharapkan kesuksesan. Khususnya di dalam kehidupan iman kita, saudara, dalam ayat ini dikatakan, ayat yang ke-12, ada orang membangun di atas dasar ini dengan emas. Ada dasar orang membangun dengan perak, dan firman Allah yang kita dengar tadi dipisahkan dalam 2 unsur. Unsur pertama adalah emas dan perak. Unsur yang kedua adalah bentuk batuan dan jerami. Saudara, Tuhan membawa saudara dan saya dalam suatu prinsip kehidupan di dalam Tuhan menjadi emas yang murni. Iman kita, percaya kita, kehidupan kita mendekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan adalah suatu kehidupan yang dibawa Tuhan seperti emas yang murni. Bukan perak, bukan batu permata yang berkilau, bukan jerami, tetapi Tuhan berkata, mari kita bangun kehidupan kita bagaikan emas. Saudara sekalian, sebelumnya kita melihat di dalam firman Allah, di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 7, firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Kata membentuk mempunyai satu tujuan, supaya apa yang dibentuk sampai pada apa yang diharapkan. Terbentuklah satu gambar, terbentuklah satu sifat, terbentuklah satu kehidupan yang dikatakan serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan dirumuskan seperti emas yang murni, ciptaan yang mahal. Saudara, kita melihat Tuhan membentuk dari debu tanah. Ada suatu proses yang panjang. Tuhan membentuk, terkadang Tuhan membentuk dengan membanting,
mengangkat, dan berbagai cara Tuhan. Untuk itu kita pahami bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dalam membentuk Tuhan izinkan kita melewati suatu masa yang sulit supaya kita keluar seperti emas murni. Kita keluar sebagai wujud manusia yang paling indah dari ciptaan Tuhan dibanding dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna bagaikan emas murni digambarkan dengan material saat ini. Saudara yang kekasih, Tuhan berkata kehidupan kita membangun seperti emas, membangun di atas batu karang yang teguh, membangun di atas pengorbanan, penebusan, keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Dan dikatakan untuk menjadi emas yang murni, kita membutuhkan proses Tuhan melewati hari, minggu, bulan, dan tahun dengan proses yang berat yang mungkin saudara hadapi. Ada dalam ayat ini dikatakan kita harus melewati api yang membakar kita, api yang menggodok kita, api pencobaan, api kesulitan, api yang mengancam kesehatan. Tetapi percayalah kepada Tuhan, imani bahwa perkataan Allah membentuk kita di tangan Tuhan. Tuhan akan membentuk kita bagaikan emas yang murni, memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang kuat, menjadi saksinya Tuhan untuk melihat pertolongan-pertolongan Tuhan di tangan Tuhan, untuk melihat campur tangan Tuhan, membentuk hidup kita menjadi suatu alat yang sempurna di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, yang tertancap di dalam bangunan kasih karunia di dalam Yesus Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat ayat selanjutnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 59. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam Tuhan. Dalam menjalani hidup membangun berbagai aspek hidup yang kita jelaskan tadi, membangun kehidupan, membangun keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan, usaha, pekerjaan, bisnis, dan berbagai harapan saudara di depan. Tuhan katakan jangan goyah, jangan takut. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh. Jangan bergeser dari iman kepada Tuhan. Jangan bergeser percaya kepada Tuhan. Jangan bergeser dan jauh dari Tuhan. Tetap mendekat dengan Tuhan. Tetap berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan jangan goyah. Dan giatlah selalu di dalam Tuhan. Setiap usaha dan persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan mendengar saudara. Tuhan melihat kita. Tuhan menjawab saudara dan saya. Tuhan mengerti keadaan saudara dan saya. Dia hadir di dalam hidup saudara. Dalam rumah tangga saudara. Dalam usaha pekerjaan saudara. Tetap berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekali dengan Yesus. Tetap dengan Yesus. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Saya mengajak kita sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu yang mampu membuat kami tidak goyah menghadapi berbagai tantangan dan persoalan di waktu susah maupun di waktu senang adalah berdiri bangunan iman kami, kehidupan kami di atas dasar bangunan Yesus Kristus yang sudah mati bangkit menang bagi kami. Dan kalau kami ada di dalam Tuhan, Tuhan berkata, setiap usaha kami di dalam Tuhan tidak akan menjadi goyah. Setiap usaha kami bersekutu dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena Tuhan selalu datang menjadi penolong bagi kami. Kami imani Tuhan saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan.
Tuhan sudah sembuhkan. Dalam percobaan Tuhan sudah beri kemenangan kepada kami umat-umat-Mu. Usaha-usaha yang tertutup, Tuhan sudah buka jalan. Tuhan memberkati karena Tuhan berfirman, Tuhan merancang hidup kami untuk diberkati dalam segala perkara. Tuhan, terima kasih atas kekuatan, kesehatan, dan segala berkat dari Allah yang tetap menyertai kami sampai saat ini. Dan sekarang saudara-saudara yang aku kasih di dalam Yesus Tuhan, di akhir ibadah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan akan tetap tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menutup rangkaian ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih atas persekutuan di mana saudara dan saya bersama-sama hadir. Tuhan memberkati. Amin.